Kok enak-enaknya ya mahasiswi ini menghina Pancasila dan mengkritik Pancasila dalam penanganan pandemi ini. Faktanya, pemerintah pusat sudah kucurkan dana hingga triliunan rupiah, tapi serapan di daerah masih sedikit. Faktanya, masyarakat masih banyak yang menolak divaksin. Faktanya, dikala 250 negara berebut vaksin, tetapi Indonesia sudah memesan vaksin hingga 426 juta vaksin. Faktanya, di alam demokrasi di Indonesia, Anda juga masih bebas mengkritik pemerintah. Faktanya, Anda bisa bersosial media di alam demokrasi dengan bebas. Faktanya, Anda juga suka TikTok. Kadang-kadang aneh sih ketika membandingkan Pancasila terhadap penanganan pandemi ini. Dia malah mencontohkan Cina yang sudah berhasil keluar dari pandemi dan juga Eropa. Perlu diketahui, Cina itu menganut komunis, Eropa adalah kapitalis. Nah, jika Cina berhasil menangani pandemi ini, apakah Indonesia harus jadi kapitalis? Dan juga Eropa berhasil menangani pandemi ini, apakah kita juga harus beralih menjadi kapitalis? Kan tidak. Kok orang ini enak-enaknya ya seperti itu? Dia kemungkinan belum pernah membandingkan di era presiden sebelum Presiden Joko Widodo. Aduh, jangankan ngomong kayak gini, ngomong yang hal-hal sensitif, kemungkinan dia sudah out kemungkinan. Ini masih enak di alam demokrasi. Anda bisa mengkritik pemerintahan sesuka hati, mengkritik Pancasila sesuka hati. Ya paling cuma materai lah. Anda masih bebas bersosial media, masih enak di sini. Bayangkan di Cina, Anda tidak bisa mengkritik pemerintahan seperti di Indonesia. Makanya lah, Pancasila itu paling pas di Indonesia karena Indonesia itu bermacam-macam suku, bahasa, ras, golongan, agama, dan lain sebagainya. Jadi satu, yaitu terwujudlah Pancasila. Makanya janganlah dibedakan dengan negara lain. Karena Pancasila adalah yang terbaik untuk Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Andi Aulia kritik Pancasila. Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Nama Andi Aulia Karunisa mendadak tenar usai membuat video berisi kritik terhadap ideologi Pancasila. Mahasiswi Universitas Lampung, Mangkurat ULM, itu kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Foto-fotonya saat berada di kantor polisi dan diinterogasi beredar di media sosial. Sejauh ini belum diketahui apakah ia ditahan setelah diinterogasi atau dibebaskan. Namun yang pasti, saat menyampaikan kritik melalui video di TikTok, Aulia menyampaikan dengan cukup sopan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan penelusuran Indozone, lewat akun Instagramnya, Aulia diketahui sering mengunggah dakwah. Ia tidak pernah mengekspos foto dirinya secara keseluruhan, terutama bagian wajahnya. Unggahan-unggahan banyak berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Salah satunya yang terakhir, ia memelesetkan kepanjangan PPKM menjadi kapan Pak Presiden mundur. Selain aktif menulis dakwah di Instagram, Andi Aulia juga dikenal punya kemampuan menulis yang cukup baik. Ya, antara lain pernah menulis esai di Radar Banjarmasin berjudul Secercah Asa di Tengah Wabah Pandemi Ini yang terbit pada 9 Juli 2020 yang lalu. Seperti diketahui dalam video yang viral, Andi Aulia mengatakan bahwa Pancasila terbukti tidak unggul sebagaimana yang sering digaungkan oleh pemerintah. Kalau memang Pancasila itu unggul dan bisa jadi jawaban bagi problem bangsa-bangsa, dia nggak perlu dilindungi. Justru sebaliknya, orang-orang pasti akan sukarela ngikut Pancasila kalau memang Pancasila itu unggul, katanya dalam video yang diunggah di TikTok dengan latar belakang tentang pelantikan perwira TNI dan Polri, di mana Jokowi berpesan agar melindungi Pancasila dari gempuran ideologi luar. Menurut perempuan itu, jika memang Pancasila adalah ideologi yang unggul, Indonesia harusnya bisa mengatasi wabah corona. Minimal dalam mengatasi wabah corona lah. Faktanya imbas wabah yang gagal ditangani dengan Pancasila kini turun jadi negara menengah ke bawah, setara dengan Timor Leste dan Samoa katanya.
Bukan cuma bicara kosong, Andi juga membeberkan jumlah fakta dalam kritikannya. Salah satunya adalah fakta bahwa dana bansos jadi ladang korupsi mantan Menteri Sosial. Faktanya, kini RI jadi epicentrum terbesar penyebaran pandemi mengalahkan India. Faktanya, jumlah kematian di Indonesia dalam 2 hari mengalahkan total kematian di RRC sepanjang pandemi. Faktanya, orang-orang kecil tengah kelaparan, mengemis bantuan karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Faktanya, bansos untuk kaum papa malah jadi bajakan kaum elit yang mencari makan di sekitar Anda. Ini semua terjadi saat Anda mengklaim sudah menegakkan Pancasila, kata Andi Aulia. Diketahui tindakan Andi Aulia Kairunisa, mahasiswi Universitas Lampung Mangkurat yang nekat mengkritik Pancasila lewat video di TikTok, membuatnya harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Aulia diciduk dan interogasi oleh pihak kepolisian terkait pernyataan yang menyebut bahwa Pancasila telah gagal membawa Indonesia mengatasi pandemi. Selain itu, ia juga menyebut bahwa Pancasila tidak perlu dilindungi jika memang terbukti unggul. Belakangan video tersebut mulai ditanggapi oleh banyak orang, termasuk pegiat media sosial Eko Kuntadi yang disebut-sebut sebagai buzzer RP. Menurut Eko, mahasiswi tersebut diduga kesurupan ideologi khilafah. Nih anak kenapa sih saat pandemi disangkut-sangkutin sama Pancasila? Kalau Cina berhasil handle pandemi, lu mau nyuruh Indonesia jadi komunis? Kalau Eropa berhasil kalahkan pandemi, kita kudu jadi kapitalis. Kesurupan khilafah emang bahaya banget, cuitnya di Twitter. Tanggapan juga datang dari kader GP Ansor NU, Afif Fuad. Ini mahasiswi ofisial ULM, kok bisa gini pandangannya tentang Pancasila? Bahasanya khas pengasong khilafah, tulis akun Afif Fuad. Berdasarkan penelusuran Indozone, lewat akun Instagramnya, Aulia diketahui sering menggugah dakwah. Ia tidak pernah mengekspos foto dirinya secara keseluruhan, terutama bagian wajahnya. Unggahan banyak berisi kritik terhadap Presiden Jokowi. Salah satunya yang terakhir, ia memplesetkan kepanjangan PPKM menjadi kapan Pak Presiden mundur. Seperti diketahui dalam video yang viral, Andi Aulia mengatakan bahwa Pancasila terbukti tidak unggul sebagaimana yang sering digaungkan oleh pemerintah. Menurut perempuan itu, jika memang Pancasila adalah ideologi yang unggul, Indonesia harusnya bisa mengatasi wabah ini. Minimal dalam mengatasi wabah inilah. Faktanya imbas wabah yang gagal ditangani dengan Pancasila itu, RI kini turun jadi negara menengah ke bawah. Diketahui sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Indonesia siap membeli 426 juta dosis vaksin untuk kebutuhan seluruh warga Indonesia. Dari target 426 juta tersebut, sebanyak 275 juta vaksin sudah terkonfirmasi positif baik dari sisi harga dan jadwal pengiriman. Mengapa sisanya belum kita konfirmasi jadwal pengirimannya dan belum membayar DP down payment? Karena kita masih menunggu vaksin gratis dari GAVI. Saat ini sudah dapat 11,7 juta, kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR pada Senin 13 Maret yang lalu. Menkes mengatakan ketersediaan vaksin khususnya untuk semester 1 tahun 2021 sangat sulit karena semua negara berebut untuk mendapatkan vaksin. Namun ujarnya, Indonesia beruntung bisa mendapatkan 80 juta dosis vaksin pada semester 1. Sisanya memang jadwalnya masih sampai Maret 2021, kata Budi. Menkes menjelaskan, Indonesia sejauh ini berhasil mengamankan total 11.704.000 vaksin multilateral dari skema COVAX. Vaksin tersebut akan tiba dalam beberapa tahap, yaitu sebanyak 1.113.000 yang sudah tiba 8 Maret yang lalu akan tiba lagi sebanyak 2.500.000 vaksin pada 22 Maret. Selanjutnya pada 22 April akan tiba sebanyak 7.850.000 vaksin dan pada Mei mendatang akan datang lagi sebanyak 200.000 vaksin. Info terakhir, vaksin COVAX bisa naik sampai 54 juta, malah bisa menjadi 108 juta. Jadi kalau kita bisa mendapatkan semaksimal mungkin yang gratis, maka kita tidak usah membeli vaksin bilateral, kata Budi. Menkes mengatakan, vaksin gotong royong akan mempercepat skema pengadaan vaksin. Pemerintah juga sudah menggelontorkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang vaksin gotong royong. Vaksin ini rebutan di seluruh dunia. Kok dapat sedikit? Karena memang semester 1 sulit sekali mendapatkan vaksin. Australia baru mulai, Jepang baru mulai, Thailand baru mulai tapi tidak jadi.
Filipina juga baru mulai, dan Malaysia masih menunggu, kata Budi. Terkait laju vaksinasi, Menkes menargetkan pada Juli-Desember proses vaksinasi akan digelar masif sampai 1 juta suntikan per hari. Berdasarkan target yang disusun Menkes, pasokan vaksin pada Juli-Desember akan mencapai 250 juta dosis. Artinya, dalam kurun waktu 6 bulan tersebut, laju vaksinasi bisa mencapai 1 juta hingga 1,5 juta orang per hari. Beratnya itu pada Juli-Desember, karena 75% vaksin kita baru datang bulan-bulan itu, sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas vaksinasi, ujar Budi.